Fanzuru ibadallah ma'afhashal ghibah wa aqbahiha. Maka perhatikanlah wahai hamba-hamba Allah, betapa sangat berbahayanya ghibah dan betapa sangat buruknya ghibah tersebut. Wa ma ahwanal wuqu' fiha 'alan nas illa man rahimallah, dan betapa sangat mungkinnya, sangat ringannya kita terjatuh ke dalam perbuatan ghibah tersebut illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, wa qalilun mahum, dan sangat sedikit sekali mereka. Dikit banget orang yang selamat dari ghibah, dikit banget. Salah satu dari orang yang saya nggak pernah dapetin ghibah, Hubababahiyah, nggak pernah saya dapetin ngomongin orang. Ada juga teman saya tuh nggak pernah saya dapetin ngomongin orang. Masya Allah, orang-orang yang hebat ya. Erika itu yang saya ceritain di buku Bidadari Bumi, Maryam yang masuk Islam, dia diganti nama Maryam, asalnya namanya Erika, dari Amerika. Salah satu dari orang yang saya dapetin nggak ngomongin orang, nggak pernah ngomongin orang. Tadi yang diomongin ya ada banyak hal kan sebenarnya selain daripada ngomongin orang. Nah ini teman-teman sekalian, orang yang ngomongin orang aja nggak tega, apalagi berbuat yang lebih besar daripada itu. Biasanya orang kalau bisa menghindari ghibah, dia akan bisa menghindari apapun yang lebih besar daripada itu. Dia bisa menghindari jahatin orang, mesihir orang, memukul orang, menampar orang, rebut suami orang. Pokoknya kalau udah bisa menghindari ghibah, itu akan terhindar dari banyak sekali keburukan-keburukan yang lain-lainnya. Gitu ya. Kenapa? Karena dia udah gak tega. Sekedar nyebut orang di belakangnya aja gak tega. Sekedar jahatin orang, ngomong orang, sesuatu tentang orang yang orangnya nggak denger loh, orangnya nggak denger, orangnya nggak ngerasain. Kita denger, kita ngerasain apa nggak kalau kita lagi diomongin orang? Nggak ngerasain, kita nggak ada yang, aduh sakit nih, sakit nih. Kenapa? Ini kayaknya lagi diomongin orang nih saya nih. Kayak lagi berasa ditusuk-tusuk nih saya dari belakang. Nggak berasa teman-teman saya sekalian. Segitunya aja ada orang-orang yang nggak tega buat ngomongin orang gitu ya. Karena memang dia punya rasa rahmat yang sangat besar kepada setiap orang lain dan punya pemikiran yang sangat positif kepada setiap orang. Itu mencegah dia dari perbuatan ghibah. Nah, orang kalau nggak ghibahin orang lain, sekali lagi dia akan terhindar dari begitu banyak hal-hal yang orang lain bisa lakukan untuk menyakiti sesama manusia. Gitu. Jadi kita kalau bisa hindarin ghibah, terhindar dari banyak hal, dari keburukan-keburukan. Belajar yuk. Belajar, mesti merhatiin benar-benar, jangan sampai ngomongin orang, jangan sampai ngomongin orang. Kadang-kadang udah bisa-bisa, diajakin orang ngomongin orang, ke bawah deh. Enggak kok, dia tuh aslinya begini. Oh kamu nggak tahu aja. Tuh udah mulai. Oh gitu ya, iya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah lindungi kita sekalian insyaallah dari berbuat buruk kepada orang lain insyaallah. Biar punya hati yang gak tegaan kayak hatinya Nabi Muhammad SAW. Gak pernah tega. Ada orang musuh sekalipun kena azab, Nabi Muhammad gak tega. Ada orang kafir nyakiti Nabi bayangin dia masuk neraka aja gak tega. Kita disakitin orang lain dikit aja udah ngebayangin nih, kayaknya diapain nih anaknya nih ya. Ya Allah, luar biasa kan. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad jatuhnya azab kepada orang kafir, Nabi Muhammad nggak mau. Waktu perang Uhud kan gitu, sampai sujajabinu, patah, pecah dahinya Nabi Muhammad SAW, pecah teman-teman sekalian, pecah. Bukan cuman ada kegores gitu, bukan pecah. Tempurungnya sampai darahnya itu mengucur. Itu ditadah sama Nabi Muhammad darahnya. Kenapa kau tadah Rasulullah? Saya takut kalau netes ke bumi Allah murka, Allah turunkan adab kepada orang kafir. Nabi enggak mau. Waktu ada jenazah Yahudi lewat, Nabi Muhammad bilang, gumu, diri, yuk, diri.
idza marartum bi janazah fagumu. Kata Nabi Muhammad, kalau kalian dilewati sama jenazah, ada jenazah lewat depan kalian, berdirilah. Rasul, tapi ini Yahudi. Tapi kan ada bersama dengan malaikat-malaikatnya Allah. Kalau dia muslim, kita hormatin dia, kita hormatin malaikat pencabut nyawanya, kita hormatin malaikat rahmat yang bersamanya. Tapi kalaupun gak muslim, malaikatnya kan tetap muslim. Yang nyabut nyawanya, yang bawa ruhnya tetap malaikat-malaikatnya Allah. Jadi kalian berdiri untuk itu. Sahabat berdiri. Nabi nangis. Sahabat sampingnya heran ngeliat, kenapa nangis Rasul? Kata Nabi Muhammad, nafsun aflatat alayya fayadkhulun nar. Ada satu jiwa, saya tidak bisa menyelamatkannya sehingga masuk ke dalam api neraka. Masuknya neraka orang kafir yang nyakitin Nabi, Yahudi yang kerjaannya memikirkan gimana cara menghancurkan Nabi. Nabi nggak tega bayangin dia masuk neraka. Hatinya itu loh, teman-teman sekalian. Buat jadi pikiran kita nih, di mana hati kita dari hati Nabi? Di mana hati kita dari hati Nabi? Kamu bayangin ada orang susah gara-gara kamu, bisa nggak kamu? Kok biasa aja saya ya? Apalagi kalau orangnya emang udah nyakitin saya, habis mau gimana lagi sih? Masih seperti itu, kamu masih jauh dari Nabi Muhammad SAW. Kita masih jauh dari Nabi Muhammad SAW. Jauhnya ini, kamu gak kepengen jadi tambahin deket. Jauhnya ini kamu biar-biarin aja. Kan gak gitu. Jauh-jauhnya harus kita pangkas, teman-teman sekalian. Gimana caranya? Miliki hati yang punya rahmat sama orang lain. Kalau ada keburukan-keburukan yang masih kita kerjakan sama orang lain, cepet-cepet berhentiin. Masih ada kejahatan kamu buat sama orang lain, cepetan, taubatin. Lagi ada orang yang kamu jahatin sama ini, setiap ketemu kamu plengosin mukanya, ayo buruan. Lagi ada orang yang kamu sakiti hatinya saat ini, cepetan, minta maaf, buruan. Lagi ada sesiapapun yang kamu punya niatan buruk kepadanya selama ini, buruan. Ada kebaikan apapun kamu niatin sekarang waktunya, teman-teman sekalian. Dibantuin nanti sama Nabi Muhammad. Nggak bisa bangun tahajud. Nah, mulai nih masih waktu tersisa nih. Bantuin nanti, tangan Nabi narik. Pengen bisa istiqomah, sholawatan, agak susah kemarin. Coba usahain sekarang. Nanti itu cepet banget. Tangan Nabi narik kita. Apa aja pengen jadi istri yang solehah nih, biasanya suka berat, ada aja nih mulut susah bener, ngomel mulu sama suami. Bulan ini nanti tangan Nabi narik. Kalau Allah lihat kesungguh-sungguhan dalam hati kamu untuk memperbaiki diri, memperbaiki keadaan, untuk muhawilal ahwal, Allah subhanahu wa ta'ala yang pembolak-pembalik keadaan. Allah tuh kalau melihat Nabi Muhammad, nabinya udah gak tega sama kita, Allahnya juga bakal nggak tega. Ayo deh teman-teman sekalian, periksa rasa, periksa hati. Jangan tega sama orang lain. Jadi sekalian, Nabi Muhammad azizun alaihi ma anittum. Berat baginya musibah yang menimpa kalian. Musibah menimpa kita, Nabi Muhammad berat. Padahal Nabi Muhammad nggak ikut-ikut jadi penyebabnya. Masa kamu malah mengusahakan musibah terjadi sama orang lain? Gara-gara kamu, jauh bener perasaannya. Nabi, musibah terjadi sama orang lain, Nabi yang gak tega. Padahal Nabi gak jadi penyebabnya. Masa kita umat yang ngaku cinta sama Nabi malah berusaha untuk memberikan musibah kepada orang lain gara-gara kita? Kalau suami kita punya istri yang gak solehah, kan musibah buat dia. Kita musibahnya dia. Kalau kita nggak didik anak-anak kita dengan benar, marah-marah mulu kerjaannya, ngomel-ngomel mulu kerjaannya, kita jadi musibah buat anak kita, teman-teman sekalian. Ada hati yang terluka gara-gara kita. Kamu pikir kalau kamu ngomel-ngomel anaknya nggak sakit hati ya kan? Iya benar. Terigu sekalian, tetangga kamu jahatin, kamu jadi musibah buat dia. Musibahnya dia itu, jika dia muslim, Nabi berat karenanya. Berarti kamu telah jadi orang yang membuat beratnya Nabi Muhammad SAW. Kita ngaku cinta, ternyata di hadapan Nabi kita dianggap sebagai musuh.
karena memberatkan hati orang lain, menyedihkan hati orang lain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan jadi musibah. Nawar dagangan sampai melit bener, orang nyampe sakit hati gitu. Dia lepas juga dagangannya habis, kalau enggak udah ini deh nantinya malah rusak, basi, busuk, ini itu segala macam. Sedih hatinya. Dia ngadu pada Allah. Nabinya sedih loh karena musibah dia, dan kita penyebabnya. Dan kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad. Nah kan jauh banget. Jauh banget gitu. Orang mengadukan kita kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Jangan sampai jadi orang yang kita diadukan sama orang lain kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya udah gak tahan dijahatin mulut sama kakak ipar saya. Ya Rasulullah, saya gak tahan dijahatin mulut sama orang itu. Ya Rasulullah, saya didukunin sama dia tuh Rasul. Ya ampun Rasulullah, saya. Kita diaduin sama orang lain kepada Nabi Muhammad SAW. Sedih bener, jangan sampai kayak begitu. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita nih kebaikan-kebaikan hati yang bikin kita gak jadi orang yang diadukan kepada Nabi atas keburukan-keburukan kita. Maka apapun yang masih sedang dikerjakan dari segala keburukan-keburukan, berhentilah teman-teman sekalian. Apapun aja yang masih dari keburukan-keburukan yang masih kita kerjakan, mudah-mudahan kita niatkan berhenti dan minta sama Allah tangan Nabi Muhammad narik kita semua insyaallah dari segala keburukan-keburukan. Amin ya rabbal alamin. Ngutangin riba, dikira nggak diaduin sama Nabi? Diaduin ya nggak? Ya Allah, khair insyaallah, mudah-mudahan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti itu. Katanya Nabi Muhammad, ilfadi pada seseorang, gila panjang bener ekornya. Pakai baju ada kelebihannya gitu. Bajunya orang Arab kan memang dail tuh namanya tuh ekor tuh. Panjang bener ya ekornya. Nabi bilang, lepehin. Dia lepehin. Ternyata keluar. Nauzubillah, daging. Kayak habis makan dagingnya si orang tersebut. Ini pelajaran Allah Subhanahu wa taala kasih, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala kasih kepada umat Nabi Muhammad dari kalangan para sahabat-sahabat yang memang menerima langsung ilmu dari Nabi Muhammad alaihissalam. Ada banyak di masa hidupnya Nabi itu perkara-perkara yang harusnya maknawi Allah zahirkan. Gini nih, masalah bahwa orang kalau habis ngomongin orang seperti makan bangkai daging saudaranya sendiri, itu kan maknawi. Enggak benar-benar kemudian wah pantesan ya saya kenyang nih habis ngomongin orang nih, nggak ada ceritanya gitu ya. Lapar mah tetap lapar aja teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi nggak ada urusannya sama bahir, perkara bahir mah nggak berasa gitu. Paham maksud saya? Sama kayak ayat yang berbunyi alladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang makan hartanya anak yatim, sesungguhnya ia sedang memakan api di dalam mulutnya, kata Allah gitu. Tapi bukan berarti kemudian ada api dalam perutnya. Sama kayak orang memasukkan api ke dalam perutnya, itu sesuatu yang maknawi teman-teman sekalian. Bukan berarti kemudian panas nih, ada api nih di perut saya habis makan hartanya anak yatim. Nggak ada teman-teman sekalian, nggak berasa. Sekali lagi itu namanya perkara yang maknawi, perkara yang maknanya aja seperti itu, tapi bukan faktanya seperti itu gitu. Jadi teman-teman sekalian, akan tetapi perkara-perkara yang maknawi ini terkadang Allah Subhanahu wa taala zahirkan untuk jadi pembelajaran. Seperti kayak gini, Allah bilang alladzina yakuluna amwal alladzina fala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Janganlah seorang di antara kalian berghibah, itu sama kayak kalian makan bangkai daging saudara kalian sendiri. Kan begitu ya? Itu sesuatu yang maknawi, tapi terkadang Allah tunjukkan secara zahir untuk jadi pembelajaran buat orang-orang, dan itu seringnya terjadi di zamannya Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi tunjukin, teman-teman sekalian saya muliakan, kayak gitu tuh.
Ada orang habis ngomongin orang, ih panjang bener ekornya. Kata Nabi, lepehin. Apa Rasul? Lepehin. Tuh, keluar daging. Oh, tuh kamu habis ngomongin orang, dagingnya keluar. Ya Allah, ya Allah. Jadi pembelajaran buat dia untuk yang, ya Allah, mesti hati-hati nih kalau ngomong. Jangan sampai kemudian akhirnya jatuhnya jadi ghibah. Begitu kan? Sama kayak yang puasa di zamannya Nabi, jangan ada yang buka kecuali dengan izinku. Nabi kan gitu. Waktunya buka kan pada izin tuh semuanya. Sampai ada 2 orang gak dapet izin, bukannya dikasih buat makan, malah Nabi suruh mereka buat muntah. Begitu muntah malah keluar daging, darah, nanah, seolah-olah habis makan bangkai. Sampai 2 orang tersebut penuh, kata Nabi Muhammad, innahuma samata amma halallahu lahuma wa aftarata bima yahrumullah alaihima. Sesungguhnya keduanya berpuasa, nggak mau makan dari barang-barang yang halal. Kita kalau puasa nggak mau makan barang halal, tapi dia batalin puasanya dengan makan barang haram, yaitu makan bangkai. Jalasat ihdahuma indal ukhra faghtabata. Kenapa bisa begitu Rasul? Kata Nabi, yang satu ketemu sama yang lain kemudian ngomongin orang. Makanya makan bangkai daging saudaranya, makanya tuh jadi sepenuh itu tuh bangkai. Ya Allah, jadi mikir nih kita nih, alhamdulillah penutupan aib dari Allah Subhanahu wa taala buat kita nih gede bener. Kalau mau ditampakkan, ya Allah, ibu-ibu teman-teman sekalian, enggak ada di antara kita yang badannya sekecil ini nih. Kebanyakan makan bangkai, kebanyakan makan daging. Betul nggak? Nih saya nih kalau ditimbang sama ghibah-ghibahnya nggak segini nih. Ya Allah, ya Allah. Kita semua kalau ditimbang sama aib-aib kita, sama dosa-dosa kita, kira-kira segede apa, teman-teman? Ya Allah, ya Allah. Makanya kalau udah nimbang, untung yang ditimbang bisanya cuman badan doang, kulit, daging, tulang, ya enggak? Kalau terus nimbang, kaget karena timbangannya ternyata dosa. Berat 55, dosa 550. Waduh, serem bener. Kata Bapak ya, untung dosa nggak ada baunya. Kalau dosa ada baunya, adakah seseorang mau berada di samping kita? Saya sih dengar Bapak yang ngomong kayak gitu, kayak lagi nyindir benar. Untung Alimah saya nggak tahu dosa kamu. Kalau saya tahu dosa kamu, saya nggak bakalan mau duduk di sebelah kamu. Ya Allah, seremnya, seremnya. Mudah-mudahan Allah selamatin kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Gimana caranya berhenti ghibah ini ya? Lagi zaman-zaman sekarang, buka TV isinya ghibah. Betul nggak? Tokoh politik ini digibahin, tokoh politik itu digibahin. Buka TV yang lain isinya infotainment, artis-artis. Akhirnya jadi ghibah juga. Tuh, kawin cerai mulu, katanya gitu. Ya Allah, ya Allah. Keluar dari rumah, ketemu sama tetangga, diajakin apa? Ghibah juga. Ketemu sama teman pengajian, habis selesai bubar, ajakin ghibah juga. Hadir maulid, jangan sampai ya di maulid katanya, tapi malah ngomongin orang dalam maulid. Lebih bahaya lagi kalau kemudian yang diomongin ustadzahnya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatin kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini emang mesti bener-bener ya. Makanya Sayyidina Abu Bakar taruh batu nih, kayaknya perlu juga nih. Gimana caranya nih? Apa saya taruh batu juga aja nih? Biar kita bisa benar-benar ngerapiin kita punya lisan, teman-teman sekalian. Seenggaknya kalau pas lagi pengen marah gitu ya, yang lagi kesel-kesel nih, kayaknya perlu nih ngambil batu taruhin mulut. Atau seenggaknya nggak batu, biji tasbih deh, masukin mulut. Kalau ngomong bisa ketelan biji tasbihnya. Ya Allah, ya Allah. Pokoknya udah ampunan dari Allah itu yang paling penting buat kita. Penjagaan, minta sama Allah. Allahumma ighfir lana fima madha wahfadna fima baqi birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bitaufik.
hatta nafik, kata Habib Umar bin Hafid. Ya Allah, kasih kepada kami taufik, kemudahan mengerjakan kebaikan, hatta nafik, biar pada sadar semuanya nih. Kita nih biar pada sadar semuanya, biar pada insaf semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Betapa sangat buruknya ghibah dan betapa sangat dekatnya kita darinya. Betapa sangat busuknya ghibah dan betapa sangat mudahnya kita melakukannya. Betapa sangat buruknya ghibah, betapa sangat mudahnya kita untuk melakukannya. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang terjaga, insya Allah.